Saya itu masih sangat yakin Anies ini sulit untuk maju sebagai capres. Bisa jadi dalam pandangan Pak Jokowi, ini pergerakannya semakin liar ini, semakin tidak terkendali. Bismillahirrahmanirrahim. Kami terima dan bersiap untuk menjawab tantangan itu. Dikepung Al-Jokowisme, Anies bakal gagal jadi presiden. Coba sebutkan, apa sih yang membuat kalian senang terhadap Anies? Kita masuk timnya Pak Jokowi sebetulnya sekarang, ya kan? Cocok. Dikdukser, persaingan politik semakin memanas. Dia yang tidak cukup kuat akan segera tumbang, seperti halnya Anies Baswedan, mantan gubernur tata kota yang diusung oleh Partai Nasdem. Dirinya bukan orang dari partai politik, namun karena kelihayannya membuai Surya Paloh, maka dipilihlah Anies sebagai capres dari partai mereka. Namun sepertinya Anies bakal menelan pil pahit di pencalonan kali ini. Pasalnya dirinya tengah dikepung oleh koalisi besar yang menyebut dirinya Al-Jokowisme. Anies Baswedan berhadapan langsung dengan Jokowi sebagai kingmaker di Pilpres 2024. Berbagai pihak menilai Anies Baswedan belum pasti menjadi capres di Pilpres 2024. Bahkan, terdapat dugaan bahwa Partai Nasdem bisa saja melepas dukungan kepada Anies di penghujung waktu. Mungkinkah Anies hanya dimanfaatkan Nasdem selama ini? Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs atau Indo-Strategis, Ahmad Khairul Umam, mengungkapkan skenario yang bisa membuat Anies Baswedan gagal maju di pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Ahmad Khairul Umam mengatakan ada 3 hal yang membuat komunikasi di Koalisi Perubahan mengalami stagnasi. Pertama, menurutnya komunikasi terjadi stagnan terkait penuntutan calon wakil presiden atau cawapres pendamping Anies Baswedan. Untuk kebaikan negara, untuk kebaikan bangsa, untuk kebaikan rakyat, hal yang berkaitan bisa dimusyawarahkan itu akan lebih baik. Itu nggak ada satupun yang bisa menjawab. Jada wajadi, menen tapinta menen jadi. Kira-kira artinya, begitu niat langsung jadi, apa yang diinginkan semoga segera terjadi. Yang punya hati yang baik ya, jangan asal ngomong aja pintar tapi hatinya nggak ada, tidak punya karakter yang bagus ya. Bebas berkoalisi dan tetap diundang pertemuan, namun Nasdem tidak dilibatkan. Jadi tidak mengherankan kalau dalam pertemuan semalam itu menegaskan pertemuan sebelumnya di DPP PAN. Nasdem dan PKS dalam mengusung Pak Anies hanya operator lapangan saja. Bisa jadi dalam pandangan Pak Jokowi, ini pergerakannya semakin liar ini, semakin tidak terkendali. Kedua, skema kompensasi sebagai basis negosiasi di antara partai-partai mitra koalisi. Ketiga, rumusan portofolio pemerintahan termasuk kejelasan visi, misi, dan platform kerjasama yang hendak ditawarkan ke publik. Di antara ketiga tersebut, faktor penentu cawapres Anies masih menjadi poin negosiasi yang paling alot, kata Umam dalam keterangannya dikutip dari law.justice.co, Senin 24 April 2023. Tidak hanya itu, Pilpres 2024 juga akan menjadi ajang Al-Jokowisme. Alias capres yang berjuang adalah sosok yang berada di bawah restu Jokowi. Untuk menjadi kandidat yang begitu kuat menjelang Pilpres 2024, Anies harus membangun personal branding yang tidak hanya menampilkan dirinya sebagai sosok yang berbeda, melainkan juga sebagai harapan. Untuk kepentingan itu, Anies perlu menampilkan dirinya sebagai sosok baru, penuh inovatif dan dapat melakukan sesuatu yang belum dilakukan pemerintahan sebelumnya. Singkatnya, Anies perlu menampilkan dirinya sebagai pembeda dari pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi. Anies juga dapat mengambil ceruk suara dari mereka yang kurang puas dengan pemerintahan Jokowi. Menariknya,
Kepentingan untuk menciptakan personal branding itu sepertinya terhambat oleh Surya Paloh. Ketum Nasdem tersebut perlu mendorong dan memfasilitasi Anies untuk membangun personal branding sebagai sosok pembeda. Namun sebagaimana yang terlihat, Surya Paloh justru terlihat sangat menghindari ketegangan dengan pemerintah. Tidak hanya berusaha meyakinkan bahwa Nasdem dukung pemerintah. Seperti yang saya katakan berulang-ulang, menunggu arahan daripada Pak Jokowi. Saya hanya bilang cocok gitu. Kita juga cocok. Untuk Pak Jokowi meskipun bukan pemimpin partai, tetapi presiden yang memegang 7 partai pendukung pemerintah. Apa sih kelebihannya? Apa sih yang sudah dia lakukan sesuai dengan janjinya dia? Jadi Nasdem sudah tidak dianggap, Nasdem itu sudah dianggap tidak penting dalam koalisi. Melainkan juga tidak menghadiri deklarasi rekan koalisi, yakni PKS dan Demokrat ketika mendeklarasikan dukungan terhadap Anies. Kemudian setelah Nasdem terancam reshuffle, Anies seolah terlihat diam. Ia tidak lagi vokal di depan publik seperti sebelumnya. Nasdem kini mulai memutar otak agar Anies Baswedan dapat sukses dalam kontestasi politik tahun depan. Partai besutan Surya Paloh tersebut kini mencari berbagai kawan dari partai politik lainnya. Pihak Nasdem bahkan sempat menyambangi sejumlah elit Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB di Sekretariat Bersama atau Sekber di Jalan Ki Mangun Sarkoro 1, Menteng, Jakarta, Kamis 26 Januari 2023 siang. Disinyalir bahwa kegiatan tersebut adalah sebuah manuver politik yang dilancarkan oleh Partai Nasdem untuk menggait sekutu. Tidak berhenti di situ, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali juga getol memasangkan Anies dengan Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Ali berambisi agar putra Presiden SBY tersebut dapat mendampingi Anies menggait suara rakyat di Pesta Demokrasi 2024 mendatang. Ketika kemudian koalisi ini terhambat dengan persyaratan yang tidak mungkin kita penuhi, tentunya kita harus punya alternatif, kata Ali saat dihubungi wartawan, Selasa 24 Januari 2023. Sekarang kita berada pada pembahasan pamungkas jika benar Nasdem hanya memanfaatkan Anies untuk mendapatkan efek ekor jas di Pileg 2024. Bukankah seharusnya Nasdem harus habis-habisan memastikan Anies Baswedan maju sebagai capres? Sayangnya itu tidak harus dilakukan. Nasdem dapat memainkan politik teraniaya. Nasdem misalnya dapat membangun narasi bahwa mereka sudah berusaha keras mengusung Anies namun dicekal oleh kekuatan besar yang tidak ingin Anies menjadi capres. Srinivasa Saredi dalam tulisannya Playing Victim is a Detective Political Game menyebutkan bahwa politik teraniaya adalah permainan politik favorit di era saat ini, di mana politisi populis mendapatkan penerimaan yang luas. Well, kita lihat saja bagaimana kelanjutan perjalanan Anies Baswedan menuju Pilpres 2024. Apakah benar akan kandas atau tidak? Hanya waktu yang dapat menjawabnya. Hal ini sama juga berlaku pada Nasdem. Kita lihat saja apakah benar mereka akan menggunakan politik teraniaya nantinya.